Selamat pagi anak-anak ibu. Pada pertemuan kita kali ini, kita mau melanjutkan pelajaran kita dari pertemuan yang minggu lalu. Pada minggu lalu kita belajar tentang pola bilangan, dan sekarang kita memasuki pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua adalah barisan dan deret. Di barisan dan deret ini ada dua topik yang mau kita bahas. Yang pertama, barisan dan deret aritmetika. Dan yang kedua, barisan dan deret geometri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, barisan dan deret aritmetika. Silakan anak-anak ibu diperhatikan slide. Nah, polanya sudah ada di situ ibu berikan. Dan rumusnya sudah ada. Nah, U1 sering disebut itu A. Dan B beda. Artinya beda itu adalah beda antar setiap suku atau suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya, itu bedanya itu sama. Kalau dari pertama ke kedua itu ditambah 3, berarti berikutnya juga tambah 3. Nah, seperti itu ya nak. Nah, dengan rumus sudah diberikan pada kita seperti pada slide. Nah, untuk rumus mencari suku ke n, bentuk umumnya suku ke n pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nanti suku ke n untuk barisan geometri berbeda ya. Dan untuk jumlah n suku pertama juga sudah diberikan kepada kita rumusnya, itu Sn sama dengan n per 2 buka kurung U1 tambah UN. U1 itu sering disebut dengan A. Nah, oke. Untuk lebih memahami tentang materi ini, kita membahas contohnya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama diberikan sama kita barisan seperti ini, 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Kita disuruh mencari berapakah 3 suku berikutnya. Yang pertama mau kita cari adalah tentunya bedanya. Oke, dari 2 ke 5, 5 ke 8 dan 8 ke 11 bedanya adalah ditambah 3. Maka dengan demikian untuk 3 suku berikutnya dari 11 adalah 11 tambah 3 14, 14 tambah 3 17, 17 tambah 3 sama dengan 20. Maka barisan itu menjadi 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Oke, contoh yang kedua. Suatu barisan aritmetika mempunyai suku ketiga atau U3 sama dengan 13 dan U7 sama dengan 33. Ya. Kita disuruh pada soal adalah mencari rumus suku ke n pada barisan tersebut. Kita lanjut penyelesaiannya. Tadi rumus UN sama dengan UN A tambah N kurang 1 kali B. Nah, U3 dikasih tahu 13. Berarti dengan demikian N itu 3 ya. Nah, jadi kita gantilah N-nya 3 ke rumus menjadi A tambah 3 kurang 1 kali B. 3 kurang 1 2, 2B. Jadi persamaan pertama menjadi 13 sama dengan A tambah 2B, atau nanti akan lebih lanjut kita buat A tambah 2B sama dengan 13. Demikian untuk mencari U7. U7 berarti N-nya 7. 7 kurang 1 sama dengan 6, 6 kali B. Maka persamaan kedua menjadi A tambah 6B sama dengan 33. Nah, dari kedua persamaan itu kita selesaikan dengan cara mencari dikurang. Dengan demikian A kurang A hasilnya 0, 2B kurang 6B hasilnya negatif 4B, 13 kurang 33 negatif 20. Maka dengan demikian B sama dengan negatif 20 per negatif 4 hasilnya 5. Setelah B kita dapatkan 5, kita untuk mendapatkan nilai A, kita gantilah nilai B sama dengan 5 ke persamaan 1. Boleh juga ke persamaan 2. Nah, tapi Ibu membuat di sini di persamaan 1 ya, nak. Nanti hasilnya sama. A tambah 2B sama dengan 13. A tambah 2 kali 5 sama dengan 13. Nah, seperti pada penjelasan itu sudah dibuat, diperhatikan slide-nya, maka diperoleh A sama dengan 3. Setelah kita sudah mendapatkan A sama dengan 3 dan B sama dengan 5, maka kita gantilah ke persamaan rumus suku ke n, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya 3, B-nya 5. 5 itu kita kalikan ke dalam kurung, berarti 5 kali N, 5N. 5 kali negatif 1, negatif 5. UN sama dengan 5N kurang 2. Kurang 2-nya diperoleh dari 3 tambah negatif 5, menjadi negatif 2. Maka UN-nya menjadi 5N kurang 2. Demikian penjelasan contoh nomor 2. Kita lanjut untuk contoh nomor 3.
Pada barisan aritmetika juga diberitahu pada kita suku ke-6 atau U6 sama dengan 23 dan suku ke-10 U10 sama dengan 43. Tentukanlah suku ke-12 atau U12 dan jumlah 15 suku pertama atau sering disebut itu dengan S15. Penyelesaiannya adalah sama seperti penyelesaian soal nomor 2, contoh nomor 2. U6 berarti dengan demikian ibu langsung ringkas tadi. U6 sama dengan A tambah 5B. 5B diperoleh dari 6 kurang 1, 5 kali B. Jadi A tambah 5B sama dengan 23. U10 sama dengan A tambah 9B. Persamaan pertama A tambah 5B sama dengan 23 dan persamaan kedua A tambah 9B sama dengan 43. Sama penyelesaiannya kita kurangkan. A kurang A hasilnya 0. 5B kurang 9B negatif 4B. 23 kurang 43 negatif 20. B-nya hasilnya 5. Setelah kita dapatkan B sama dengan 5, kita ganti nilai B sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Nah, kembali Ibu juga membuat ke persamaan pertama. Tapi sama saja nak, mau ke persamaan 2 juga sama hasilnya. Silakan dicoba. A sama dengan 5, berarti A tambah 5 kali 5 sama dengan 23. Berarti diperolehlah A-nya sama dengan negatif 2. A-nya sudah kita peroleh 5, A-nya minus 2, B-nya 5, maka kita gantilah untuk mencari suku ke-12, berarti A tambah 11B. Langsung kita buat ya anak 11B, kenapa? Langsung aja mengikuti rumus N kurang 1 kan, 12 kurang 1 minus 11, seperti itu ya nak. Nah, U12 berarti negatif 2 tambah 11 kali 5. Jadi negatif 2 tambah 55 sama dengan 53. U12 nya sudah kita dapatkan. Maka kita lanjut untuk mencari jumlah 15 suku pertama atau S15. Untuk mencari itu terlebih dahulu kita mencari U15. Oke. Nah, U15 sama dengan A tambah 14B. Ya, Ibu langsung lanjut aja ya nak. Itulah 14B. Sekali lagi Ibu jelaskan 14B berarti 15 kurang 1 ya. Oke. U15 berarti minus 2 tambah 14 kali 5. U15 sama dengan minus 2 tambah 70. 14 kali 5 70 sama dengan 68. Maka dengan demikian kita mencari S15. Tadi Sn pada barisan aritmetika adalah N per 2. N-nya 15 per 2. Buka kurung U1. U1 itu kan A negatif 2 tambah UN. UN-nya kan U15 ya, karena yang dicari adalah S15 berarti U15 lah. 15 itu 68. 15 per 2 7,5. Negatif 2 tambah 68 adalah 66. Jadi kalau kita kalikan hasilnya 495. Kita lanjut kembali soal nomor 4. Contoh nomor 4. Diketahui ada barisan bilangan 1, 5, 9, 13, 17 dan titik-titik sampai terakhir 69. Artinya suku yang terakhir 69 ya nak. Yang ditanyakan banyaknya sukunya, artinya berapakah banyak sukunya itu gitu, seperti itu. Penyelesaiannya A-nya 1, suku pertama 1. Bedanya itu kita dapatkan dari 1 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17. Berarti bedanya ada 4. Nah, kemudian UN 69, suku ke terakhir itu 69, tapi kita nggak tahu suku berapa dia. Nah, dengan demikian UN lah dia. Maka yang dicari adalah N, berapa banyak sukunya. Oke. Nah, UN sama dengan rumusnya tadi A tambah N kurang 1 kali B. UN 69, kita ganti UN 69 sama dengan 1 karena A-nya 1 tambah N kurang 1 kali 4 karena B-nya 4. 69 sama dengan 1 tambah 4N itu diperoleh dari 4 kali N. Kurang 4 itu didapat dari 4 kali negatif 1. Oke, kita selesaikan persamaannya menjadi 4N kurang 3. Kurang 3-nya didapat dari 1 kurang 4. Maka dengan demikian 4N sama dengan 69 tambah 3. 4N sama dengan 72. N-nya sama dengan 72 per 4 sama dengan 18. Oke, itu penjelasan contoh nomor 4. Sekarang kita masuki yang kedua. Yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Nah, barisan dan deret geometri ini hampir sama saja dengan barisan aritmetika, hanya konsepnya saja yang berbeda. Di barisan geometri itu beda menjadi rasio atau perbandingan, karena di geometri itu polanya adalah perkalian atau pembagian. Nah,
Rasionya U2 bagi U1 atau suku kedua dibagi suku pertama akan sama hasilnya dengan suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, rumus suku ke n-nya UN sama dengan A pangkat A kali R pangkat N kurang 1. Seperti di slide ya, diperhatikan. Mencari jumlah N suku pertama dari geometri, sudah ada rumusnya juga, diperhatikan di slide. Itu untuk R-nya tidak sama dengan 1. R-nya tidak boleh 1. Kalau R-nya 1 ya sudah jelas 0. Nah, oke. Contoh pertama, suku ke-8 dari barisan barisan geometri ya, suku ke-8 yang mau kita cari. Ada barisan geometri diberikan sama kita negatif 192, 96, negatif 48, 24 dan seterusnya. Kita disuruh mencari suku ke-8 itu berapa. Nah, penyelesaiannya, suku pertama atau A sama dengan negatif 192. Sedangkan R-nya atau rasionya adalah 96 bagi negatif 192 atau negatif 48 bagi 96 atau 24 bagi minus 48. Hasilnya negatif setengah. Itu negatif setengah ya nak. Di slide diperhatikan ada negatifnya, itu negatif setengah. Oke. Sehingga U ke-8 sama dengan, berdasarkan rumus suku ke N, kita memperoleh U8 sama dengan negatif 192 buka kurung negatif setengah karena R-nya negatif setengah pangkat 7 kurang 1 8 kurang 1 7, makanya itu berpangkat 7. Negatif 192 kali negatif setengah 1/2 pangkat 7 berarti 1 pangkat 7 1 per 2 pangkat 7 itu 128. Maka hasilnya nak, negatif kali negatif dulu positif. Jadi 192 dikali 1 per 128. Artinya disederhanakan aja nak, menjadi 3/2. Seperti itulah jawabannya. Maka suku ke-8 itu adalah 3/2. Kita lanjut ya nak, contoh nomor 2. Ada barisan geometri diberikan kepada kita yaitu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai tambah 256. Berarti yang 256 itu nak adalah suku terakhir dari barisan geometri ini. Sedangkan suku pertamanya adalah 1. Kemudian rasionya kita dapatkan 2. Dari mana rasionya kita dapatkan 2? Perhatikan nak. 1, 2, 4, 8. Berarti 1 untuk suku kedua 2 kan? Supaya dia 2 berarti kali 2. 1 kali 2, 2. Suku ketiga 4. Dari mana itu? Berarti 2 kali 2, 4. Suku berikutnya 8. Berarti 4 kali 2, 8. Nah, jadi mungkin dengan seperti ini nak, didapatkanlah R-nya sama dengan 2. Atau seperti sudah rumus yang sudah Ibu berikan sama kita di berikutnya itu kan R sama dengan U2 per U1. Berarti 2 per 1. Akan sama hasilnya U3 per U2. Berarti 4 bagi 2. Seperti itu ya nak. Supaya lebih jelasnya mencari R-nya itu sama dengan 2. Nah, sudah kita dapatkan A sama dengan 1, R-nya 2. Maka kita mencari berapa banyak sukunya itu yang mau kita cari ya nak. Itu dulu kita cari supaya kita tahu mencari SN-nya. Nah, kita carilah UN, rumusnya sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1. A-nya kan 1, 2 pangkat N kurang 1. Jadi 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 256. UN-nya 256. Kita carilah, karena bilangan pokoknya 2, kita cari 256 itu 2 pangkat berapa kira-kira. Maka kita dapatkanlah 256 itu 2 pangkat 8. Nah, dengan demikian bilangan pokok itu kalau kamu masih ingat nah, pelajaran kelas 7 sifat-sifat perpangkatan. Maka N kurang 1 sama dengan 8. Untuk lebih memahami ini topik yang ini, kembali buka bukumu pelajaran kelas 7 sifat-sifat perpangkatan ya nak. Nah, N kurang 1 sama dengan 8. Maka dengan demikian N sama dengan 9. Nah, sudah kita dapatkan N-nya 9. Maka yang kita cari sesungguhnya adalah S9. Artinya jumlah 9 suku pertama. Rumusnya tadi seperti yang di slide itu kita perhatikan A kali kan gitu ya nak.
R pangkat N kurang 1. Nah, jadi 1 buka kurung 2 pangkat 9, kan karena N-nya 9, kurang 1 per R kurang 1. R-nya tadi 2. Nah, jadi 9 sama dengan 1 buka kurung 2 pangkat 9 itu 512 kurang 1 per 2 kurang 1, 1. Nah, 512 kurang 1, 511. Kalikan 1, 511. Bagi 1, hasilnya 511. Maka jumlah 9 suku pertama dari barisan geometri ini hasilnya 511. Nah, kalau kamu tidak atau kurang meyakinkan, boleh diuji coba secara manual, nak. Cari sampai berapa aja itu nanti suku-sukunya, dari 8 berapa lagi sampai nanti dapat 9 suku itu. Jumlahkanlah semua, akan dapat hasilnya 511. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Semoga bisa dipahami. Nah, kembali tetap Ibu ingatkan, belajar daring ini kita sangat terbatas, nak, pengetahuan ataupun yang Ibu berikan. Tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan yang kami berikan, anak-anak Ibu bisa lebih memahami. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kamu kerjakan. Ada tugas yang Ibu berikan sebanyak 7 soal. Silakan dikerjakan. Buat di folio, di garis pinggir buat tanggal, nama, kelas yang lengkap. Ya, sekali lagi buat di kertas folio, tugas di kertas folio, garis pinggir dulu buat soal, jawab, kemudian lampirkan namamu, kelas dan tanggalnya. Kirimkan ke GCR kamu. Demikian penjelasan materi kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.